Astra Financial and Logistics merupakan divisi layanan keuangan grup Astra. Sejak 1981, divisi keuangan ini telah hadir menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan Indonesia. Saat ini, Astra Financial and Logistics menjadi kunci dalam bisnis keuangan retail Indonesia dengan dukungan dari 24 entitas bisnis di 9 sektor industri seperti Astra Credit Companies, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan untuk mendukung pembiayaan mobil, alat berat, dan fasilitas dana. ACC telah meluncurkan aplikasi dan website ACC One sebagai one-stop solution untuk semua kebutuhan pembiayaan pelanggan. Viv Group merupakan salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan. Viv Group berdiri pada bulan Mei 1989. Dalam perkembangannya, saat ini Viv Group memiliki 4 brand services yang ditujukan untuk membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Viv Astra merupakan brand services untuk pembiayaan sepeda motor Honda baru dan bekas berkualitas. Spectra merupakan brand services untuk pembiayaan elektronik dan perabot rumah tangga. Dan Astra merupakan brand services untuk pembiayaan multiguna segala kebutuhan Anda. Amitra merupakan brand services untuk pembiayaan syariah seperti emas, logam mulia, haji reguler, haji khusus, umroh, serta produk syariah lainnya. TAF, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan mobil Toyota, Daihatsu, dan Lexus. TAF telah meluncurkan aplikasi Flex untuk pengajuan kredit kendaraan impian dan pencairan dana tunai kepada customer. Asuransi Astra, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum dan dikenal dengan produk asuransi kendaraan bermotor Garda Auto, serta dilengkapi dengan layanan aplikasi Garda Mobile Auto Care. Asuransi Astra memiliki visi selalu memberikan peace of mind kepada pelanggan. Astra Life, perusahaan yang menyediakan asuransi jiwa yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk bisa meraih cita-cita. Melalui ilovelife.co.id, pelanggan dapat memilih perlindungan sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Maukes, perusahaan yang bergerak di bidang financial technology, memiliki berbagai layanan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dana tunai sekali bayar atau cicilan serta limit pay later untuk belanja sekarang dan bayar nanti secara online. Astra Pay, perusahaan yang bergerak di bidang uang elektronik yang menyediakan aplikasi pembayaran digital untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam bertransaksi baik secara online maupun offline. Formulated in Italy, Pertamax Turbo, successfully tested as Lamborghini Racing Fuel. Pertamax Turbo, ignition boost formula with RON 98. Perfecting top speed. Perfecting acceleration. Perfecting drivability. Pertamax Turbo, perfection in performance. Jujur, Li, iklan ini emang dikeren-kerenin. Tapi buat urusan jual mobil, kami jujur. Jujur, adegan ini absurd. Tapi jual mobil di OLX Autos, harga penawarannya pantas sesuai kondisi mobil. Dan janji, jual mobil di OLX Autos, uang langsung ditransfer. Nggak disiram gini.
Jual mobil, pilih yang jujur li aman hanya di OLX Autos. Halo, selamat malam. Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah berkenan untuk mengikuti acara Gias 28 The Sum Up. Jadi acara Gias 28 The Sum Up ini merupakan bagian dari acara Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2021 yang akan mengulas peran Gias di industri dan juga tentunya pencapaiannya serta harapan-harapannya di masa mendatang. Nah, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para sponsor yang telah mendukung Gias 2021. Aku akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Astra Financial and Logistics sebagai platinum sponsor Gias 2021. Berikutnya adalah Powered by Pertamina. Lalu OLX Autos sebagai official trade-in partner serta didukung oleh Lumar, Astra Honda Motor, MLD Spot, Boson Premium Mask dan juga Biklin sebagai safety protocol partner Gias 2021. Nah, untuk membahas mengenai Gaikindo Indonesia International Auto Show Gias 2021, pada kesempatan ini, terhormat banget telah hadir bersama kita di sini. Yang pertama adalah Bapak Yohanes Nangoy, Ketua Umum Gaikindo. Selamat malam Pak Yo. Malam. Boleh dipakai Pak mic-nya Pak, nggak kedengeran. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, Baik, sehat ya, Terima Pak ya? kasih, betul. Puji Tuhan. Baik, yang kedua yang ingin saya sapa adalah Bapak Rizwan Alamsyah selaku Ketua 3 Gaikindo yang sekaligus adalah Ketua Penyelenggara Gias 2021. Selamat malam Pak Rizwan. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, Sehat ya Pak ya? sehat, agak capek tapi sehat. Tapi semangat ya Pak ya? Semangat, betul. Semangat pastinya. Dan tidak ketinggalan yang ketiga ingin saya sapa adalah Bapak Romi selaku President Director 7 Event. Pak Romi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, baik ya, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Semangat nih di hari Harus semangat. menjelang hari-hari terakhir nih ya Pak ya. Iya. Baik, kami akan kembali beberapa saat lagi tetap bersama Gias 28 The Sum Up. Selamat datang kembali, terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara Gias 28 The Sum Up melalui YouTube.
di channel Gias_ID. Nggak kerasa nih, Gias nih ternyata sudah memasuki tahun pelaksanaan ke-28. Wow, luar biasa ya. Tentunya selama 28 tahun ini banyak banget yang udah dilewati. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita akan sama-sama menyimak obrolan bersama dengan Bapak Yohanes Nangoy, Ketua Umum Gaikindo, lalu bersama juga dengan Bapak Rizwan Alamsyah, Ketua 3 Gaikindo yang sekaligus Ketua Penyelenggara Gias 2021, dan Bapak Romi, Presiden Director 7 Event. Baik, pertama saya mau tanya-tanya sama Pak Yo dulu nih. Pak Yo, ini agak beda ya Pak ya untuk tahun ini gitu. Tapi kalau kita boleh tahu sebetulnya selama 28 tahun ini Pak, positioning Gias sendiri di industri ini seperti apa nih Pak Yo? Jadi Gias itu merupakan yang namanya ajang untuk memamerkan teknologi otomotif dunia, Indonesia, dan juga rencana kedepannya seperti apa kepada khalayak ramai. Ya. Oleh sebab itu yang namanya Gias tidak pernah lekang, selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Benar. Karena industri otomotif itu akan selalu berkembang. Ya. Usia industri otomotif sendiri sudah lebih dari 100 tahun, mungkin 120, 130 tahun. Tapi perubahannya luar biasa. Ya. Sekarang kita lagi gencar adalah mobil listrik misalnya. Beberapa tahun yang lalu kita tidak pamerkan mobil listrik. Ya. Tapi dalam kesempatan gini di launching kira-kira hampir atau di reintroduce 21 kendaraan mobil listrik di Indonesia. Ya. Dan kedepannya masih akan banyak lagi. Jadi Gias akan selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Baik itu ke Jakarta ataupun kota-kota lain, bahkan yang namanya Asia Tenggara juga biasanya ada yang datang. Benar banget Pak, aku juga beberapa tahun ini kan memang berkontribusi juga nih Pak di Gias gitu, kerja untuk Gias juga. Jadi mengetahui juga nih perjalanannya kayak gimana. Betul, terus kayaknya yang membuat kita semangat banget untuk datang ke Gias tuh ada apa lagi sih nih yang baru tahun ini, apalagi nih yang bisa kita lihat teknologinya seperti apa lagi nih. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin soal perkembangan dunia usaha seperti yang Pak Yo bilang tadi gitu ya, setiap tahun pasti selalu ada yang baru. Bahkan tahun ini 21 mobil listrik itu diperkenalkan gitu. Betul. Nah untuk kontribusinya Gias sendiri pada perkembangan dunia usaha memang seperti apa sih? Kalau kita bicara dunia usaha, yang namanya industri otomotif merupakan lokomotif industri. Ya. Jadi kita itu menarik gerbong yang cukup banyak. Jadi begitu yang namanya kita mulai pabrik mobil mulai jalan, membuat mobil, maka pabrik-pabrik komponen mulai bergerak. Ya. Dengan pabrik komponen mulai bergerak, apakah itu dari hal yang misalnya karpet mobil saja, nah itu juga sudah bergerak gitu yang namanya pabriknya. Nanti spion, nanti pabrik kursinya dan segala macam. Jadi kita menarik gerbong yang cukup banyak. Itu kira-kira lebih dari 1,5 juta pegawai terlibat di industri otomotif Indonesia. Dan akan terus berkembang dan lebih besar lagi di kemudian hari. Jadi terhadap usahanya, tidak bisa dipungkirin lagi kalau Anda lihat yang namanya misalnya kayak seperti industri finance. Tadi kita lihat kita didukung oleh banyak industri finance. Apakah itu untuk pembiayaan, ataukah itu untuk asuransi dan segala macam itu ada. Bahkan pada saat pandemi selama 2 tahun kita mengurung di rumah, yang menderita itu banyak. Salah satunya jalan tol. Jalan tol itu diperuntukkan untuk mobil, bukan untuk pesawat, bukan untuk kereta. Nah, dan even motor pun nggak boleh lewat jalan tol gitu. Jadi benar-benar untuk kendaraan roda 4 lebih. Dan itu juga luar biasa karena pembangunan jalan tolnya juga terpengaruh dan segala. Jadi industri otomotif merupakan lokomotif industri dan sangat berperan terhadap yang namanya perkembangan ekonomi. Dengan diadakannya Gias kali ini di tahun 2021 di penghujung tahun ini, kita bisa melihat bahwa hajatan ini memiliki dampak magnet yang luar biasa. Pegawai yang terlibat dalam pameran ini puluhan ribu orang. Ya. Apakah itu yang namanya sebagai APM-nya ataupun peserta pameran, ataukah yang menjadi nona-nona manisnya yang memamerkan mobil, tapi kita tidak bisa lupakan juga seperti saya tadi pagi baca, tukang lap mobil aja berperan di sini. Tukang lap mobilnya begitu mobil dipegang kan bekas, supaya tetap kelihatan kinclong ada tukang lapnya. Jadi betul-betul dari atas sampai bawah itu semua tercover. Ya. Industri makanan sekitar sini hidup. Kita lihat aja di di food court semuanya penuh. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkontribusi dan juga kita bisa ikut menarik yang namanya ekonomi lain untuk bisa hidup.
Jadi memang dari usaha yang mungkin sekecil apapun memang berpengaruh gitu ya Pak ya, sampai ke besar-besarnya juga ikut terpengaruh juga gitu ya. Betul. Wow, oke, baik. Jadi seperti itu. Berikutnya aku mau tanya dengan Pak Rizwan ya. Pak Rizwan, jadi Gias tahun ini sudah 28 tahun. Luar biasa sekali Pak perjalanannya gitu. Tapi kalau kita boleh tahu memang perkembangan Gias nih dari tahun ke tahun nih seperti apa sih? Ya, baik. Jadi sekali lagi tadi Pak Yohanes sudah menjelaskan bahwa exhibition atau pameran itu memang sesuatu ajang untuk informasi bagi para PM atau kita sebagai penjual kepada masyarakat gitu, masalah teknologi, masalah model baru dan sebagainya. Jadi oleh karena itu menjadi satu keharusan bagi Gaikindo untuk mengadakan pameran. Ya. Sudah begitu lama, sejak tahun 1986 kita sudah mulai pameran. Dan ini betul sudah ke-28 kalinya. Dan semakin lama semakin berkembang Mbak. Masalahnya pameran ini tadinya bersifat lokal, bersifat Indonesia. Tapi sejak tahun 2006 kita sudah diangkat menjadi anggota asosiasi internasional yang disebut OICA. Itu adalah boleh katakan Gaikindonya internasional. Ya. Itu tahun 2006. Oleh karena itu pameran kita Gias ini sudah setaraf dengan pameran-pameran di luar negeri seperti di Paris dan di Tokyo dan sebagainya. Sehingga dengan mengangkatnya derajat dari pameran Gias ini menjadi pameran internasional itu menjadi sangat penting bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia saya rasa. Sehingga perkembangannya semakin lama semakin besar dan semakin penting dan Mbak bisa lihat sekarang kita sudah mengadakan pameran dengan luas 100.000 square meters. Itu adalah boleh katakan pameran yang paling luas di Asia lah mungkin ya Pak. Di Asia malah ya Pak di Asia karena yang lain itu terutama di Eropa atau negara maju malah cenderung lebih menurun. Lebih kecil ya. Sedangkan kami kan negara Asia itu lebih tumbuh kembang gitu. Jadi tadinya pameran seperti itu timbullah yang disebut seperti world premiere atau hal-hal seperti itu karena banyak sekali kendaraan yang semakin pentingnya pasar di Asia sehingga banyak brand-brand atau model-model yang hanya dijual di Indonesia tapi dijual ke seluruh dunia. Oleh karena itu ada yang disebut world premiere dan Gias ini sudah sejak tahun 2015 mungkin Pak ya. Itu sudah menjadi ajang world premiere yang dipakai oleh brand-brand besar begitu. Jadi alhamdulillah yang dirintis oleh Gaikindo itu berkembang dengan baik dan mudah-mudahan makin ke depan makin baik lagi begitu Mbak. Amin, itu harapan kita semua ya. Insyaallah, Pak Yo feel free loh ya Pak kalau misalnya mau menambahkan silahkan Pak. Nanti saya akan ngikut. Penjelasan Pak Risman udah terlalu lengkap. Oh terlalu lengkap ya. Tapi memang kalau kita melihat perjalanannya gitu dari tahun 1986 sampai dengan sekarang itu banyak sekali gitu ya Pak. Tapi yang apa ya namanya bisa membuat berubah itu kayak tahun lalu kan udah sempet ada nih tanggalnya gitu, udah ditentukan tanggalnya tapi karena pandemi jadi banyak sekali yang berubah gitu. Nggak hanya di Gias sendiri tapi juga di seluruh dunia gitu. Nah kalau di industri sendiri serta Gias sendiri itu dampak pandemi itu sebesar apa sih dan seperti apa gitu Pak Rizwan? Ya tentu saja pandemi itu pasti mempengaruhi seluruh aspek terutama ekonomi Mbak ya. Dan oleh karena itu untuk khusus kendaraan otomotif sendiri kita mungkin pasar itu tinggal 50% lah untuk selama pandemik itu. Dan cukup berat dampaknya, tapi syukur alhamdulillah seperti Pak Yohanes bilang, industri otomotif itu sangat penting. Begitu baik masyarakat dan juga bagi pemerintah. Oleh karena itu dengan bantuan pemerintah kita bisa cepat keluar dari krisis pandemik itu dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah dan akhirnya industri itu sendiri sudah semakin pulih dan mudah-mudahan ke depan semakin pulih. Ya, contohnya tadi seperti pemerintah memberikan PPNBM dan sebagainya itu yang
mendorong penjualan itu kembali seperti normal kembali begitu. Amin. Dan kalau giasnya sendiri, mungkin Mbak tahu udah 2020 tidak ada gias dan 2021 mundur terus, sehingga waktu kami putuskan akhirnya di bulan November, antusiasme dari peserta juga cukup sangat besar karena sudah lama tidak ada. Ya. Dan akhirnya syukur alhamdulillah semua pemerintah dan sebagainya membantu bagaimana cara supaya pandemi protokol COVID-nya juga diperhatikan dengan baik. Karena boleh dikatakan pameran ini pun adalah sebagai pelopor dari pameran besar di Indonesia. Karena sebelumnya itu nggak ada Mbak gitu. Jadi alhamdulillah Bu, Mbak cukup baik. Ya. Akhirnya dampaknya kepada Gias menjadi positif sekarang akhirnya gitu. Iya, kita juga pas datang ke Gias lagi tuh kayaknya aduh akhirnya ada lagi gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau saya nambahin yang tadi kata Pak Rizwan ya, mengenai dampak pandemi COVID terhadap industri otomotif itu sangat besar ya Pak Rizwan ya. Jadi kalau kita lihat, kita tuh rata-rata 1 tahun penjualan kita sekitar 1,1 juta. Bahkan kita pernah mencapai 1,2 juta. Jadi per bulan itu bisa sekitar 95.000 sampai 100.000. Anda bayangin nih Mbak Lia bahwa yang namanya pada saat terjadi pandemi, mulai bulan Maret itu pemerintah menyatakan Indonesia terkena pandemi COVID. Itu bulan Mei penjualan kita 1 bulan tuh cuma tinggal 5.000 unit. Jadi kita turunnya bukan apa, tapi turunnya terjun dari 95 gitu ya, ke 5.000. Ya. Sementara kita punya jutaan pegawai yang harus kita kasih makan. Ya. Dan itu luar biasa beratnya. Kenapa begitu? Ya karena kita di lockdown. Jangankan yang namanya mobil, saya suruh beli baju aja males. Orang saya di rumah cuma bangun pagi, ya olahraga, habis itu pakai kaos aja, celana pendek, pakai Zoom meeting juga celana panjang nggak pernah dipakai, ya paling cuma bajunya aja. Apalagi sepatu ya Pak ya? Apalagi sepatu, apalagi mobil gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita membangkitkan lagi supaya orang mau beli mobil itu luar biasa. Tapi syukur alhamdulillah seperti tadi dikatakan Pak Romi, bahwa dengan adanya support dari pemerintah dan adanya kegiatan-kegiatan kita, maka di bulan Oktober kemarin penjualan kita sudah mencapai angka 85.000 lagi. Hampir balik ke semula hampir balik ya Pak semula. Ya? Jadi itu menunjukkan seperti apa antusias daripada masyarakat. Ya. Kemudian eagerness ataupun keinginan untuk membelanjakan uangnya sudah mulai pulih. Bahkan dengan sangat bangga saya katakan bahwa penjualan kali ini cukup baik. Para APM ataupun para pemegang merek yang bikin pameran sangat berbahagia sekali. Sebagian besar mobil habis, jadi out of stock. Jadi kalau beberapa mau beli mobil harus inden dulu ya Pak Rizwan. Contohnya kayak seperti tempatnya Pak Rizwan juga ngindennya cukup lama juga itu. Jadi syukur alhamdulillah bagus lah semuanya. Ya, baik, luar biasa. Jadi mudah-mudahan memang setelah Gias nih bisa membuat eager orang-orang untuk membeli mobil ini lebih banyak lagi gitu ya Pak, supaya kembali ke semula lah gitu ya. Ya insya Allah, betul. Baik, nah berikutnya nih aku mau tanya-tanya sama Mas Romi nih. Mas Romi kan dari 7 Event yang melaksanakan Gias nih dari tahun ke tahun gitu. Nah dampak pandemi pada pelaksanaan Gias apalagi tahun ini deh, kita ngomongin tahun ini gitu. Itu seperti apa tuh? Iya Mbak Lia, seperti yang tadi Pak Rizwan utarakan. Ya. Kita terakhir berpameran itu sebelum pandemi itu tahun 2019. Ya. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang kita absen 2 tahun. 2 tahun. Tidak ada pelaksanaan pameran karena ada pandemi tersebut gitu kan. Tapi buat kita ambil hikmahnya semuanya. Ini membuat kita belajar lagi bahwa ada satu sisi di mana kita harus lebih kreatif untuk membuat sebuah event di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ya. Mungkin kalau kami berulang-ulang lagi dalam kondisi yang sama, mungkin pamerannya ya mungkin ada penambahan inovasi seperti sedikit-sedikit, tapi kondisi sekarang jauh lebih banyak yang kita harus berinovasi. Ya. Sebagai contoh, kalau kondisi biasa kita tidak ada protokol kesehatan. Sekarang kita terapkan protokol kesehatan yang selama kita bikin pameran tidak pernah kita bikin hal seperti itu. Ya. Kita pelajari bagaimana caranya supaya orang datang ke pameran itu mereka merasa aman dan nyaman. Ya. Makanya kita pakai tagline Gias aman dan nyaman. Jadi bagaimana kita menjamin setelah pameran ini tidak malah jadi tumbuh pandeminya atau berkembang pandeminya, tapi justru dengan datang ke pameran ini tetap aman. Sebagai contoh, kami tetap bikin protokol kesehatan, kita menghimbau yang sakit gak usah datang deh gitu kan. Yang kedua,
kita harus vaksin 2 kali. Kalau 1 kali tidak bisa masuk. Mungkin Mbak Lia tadi juga kalau masuk ke dalam sini, kalau 1 kali pasti ditolak lah gitu. Harus hijau. Jadi kita menyatakan bahwa orang datang ke sini aman dan nyaman. Juga harus selalu pakai masker, jaga jarak, gitu dan lain sebagainya. Buat kami memperketat seperti itu, kami yakin bahwa buat seluruh pengunjung malah merasa nyaman dan aman, bukan merasa disusahkan. Terbukti kok pengunjung kita dalam setiap harinya nggak jauh beda dengan pameran-pameran di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pameran tetap berjalan dengan bagus, pengunjung juga bagus, walaupun kami terapkan protokol kesehatan. Nah, salah satu yang unik buat kami adalah bagaimana caranya kami mengatur pengunjung itu supaya rata. Makanya kami bikin ada sesi yang per 3 jam, dari jam 11 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 8. Gunanya apa? Kami mengatur itu supaya pengunjung tidak dalam satu waktu jadi penuh di sana. Jadi buat kami ini pelajaran yang terbaik buat kami dan mudah-mudahan ini jadi modal buat kami. Tapi tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih banyak dalam hal ini, dalam kesempatan ini kepada Satgas Daerah Kabupaten Tangerang yang dimana diketuai oleh Pak Bupati yang telah memberikan izin buat kami untuk melaksanakan pameran ini. Mungkin kalau Pak Bupati tidak izinkan kami juga tidak bisa berjalan pameran ini. Dan Pak Bupati sangat support buat kami untuk pelaksanaan event tahun ini. Tahun ini ya. Terima kasih Pak Bupati. Ini benar banget tadi seperti yang Pak Romi bilang juga, aku masuk ke sini diperiksa. Vaksin udah 2 kali atau belum. Udah gitu harus check in dulu lewat Peduli Lindungi supaya mudah tracingnya gitu kali ya. Terus udah gitu pas mau masuk juga diukur suhunya. Kalau misalnya di atas 37,5 itu berarti pulang aja deh gitu. Berarti kita nggak boleh masuk nih gitu kan. Tapi ketika sudah di dalam ya udah sama aja. Kita memang harus tetap jaga jarak, ya nggak usah digias di tempat lain juga kita harus tetap jaga jarak, pakai masker gitu. Jadi memang untuk datang ke Gias itu ada beberapa adaptasi yang harus dilakukan. Tapi kalau ketika kita sudah di dalam sini udah kayak biasa kita datang ke Gias di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi memang yang namanya adaptasi di era pandemi kayak gini di semua tempat juga seperti ini gitu. Wah ini seru banget ngobrolnya. Nanti akan kita lanjutkan Pak Yo, Pak Rizwan dan juga Pak Romi. Kita akan lanjutkan nanti tapi sekarang kita akan sama-sama mengikuti pengumuman pemenang favorite booth. Untuk kategori yang pertama, Booth Supporting Industry 50 to 70 square meters. Dan 3 besar untuk kategori ini adalah Tekiro, YDBA, dan Dilium Radial. Pemenangnya adalah Tekiro. Terima kasih untuk Gaikindo yang telah menyelenggarakan event otomotif ini sehingga kami bisa turut andil dalam pameran ini. Sejauh ini pameran Gias ini cukup sangat baik sekali karena di tengah pandemi saat ini sukses menyelenggarakan pameran otomotif skala internasional. Terima kasih untuk Gaikindo. Selamat untuk Tekiro. Berikutnya yang akan kita umumkan adalah untuk kategori Booth Supporting Industry lebih dari 70 square meters. Untuk kategori ini, 3 besar adalah Dunlop, Pertamina, Astra Financial. Pemenangnya adalah Pertamina. Baik, terima kasih kepada Gaikindo, kepada Panitia Gias, terima kasih kepada para pengunjung Gias 2021, terima kasih juga kepada para pengunjung booth Pertamina. Dan berikutnya adalah untuk kategori Booth Commercial Vehicle. 3 besar untuk kategori ini adalah Isuzu, Hino, dan Fuso. Pemenangnya adalah Isuzu. Terima kasih kepada para pengunjung yang sudah memilih Isuzu sebagai booth favorit commercial vehicle di Gias 2021.
Sukses selalu untuk Gias dan sampai jumpa tahun depan. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Untuk kategori selanjutnya adalah Booth Premium Car. Dan 3 besar adalah Lexus, BMW Mini, dan Audi. Pemenang untuk kategori ini adalah BMW Mini. Kami dari BMW Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggaraan Gias tahun ini. Karena kita lihat Gias tahun ini sangat meningkat dibandingkan tahun 2019 dan kita lihat antusiasme dari masyarakat juga sangat baik. Dan support yang diberikan terhadap BMW di event ini sangat bagus. Jadi kami dari BMW mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini dan juga kita tentunya terus akan berkolaborasi di masa mendatang. Terima kasih dari Gias dan Seven sebagai penyelenggara. Selamat sekali lagi. Berikutnya adalah untuk kategori Booth Passenger luasan kurang dari 1000 square meters. Tiga besar untuk kategori ini adalah Mazda, Kia, dan MG. Pemenangnya adalah Kia. Ya, terima kasih kami sebagai anggota Gaikindo yang berpartisipasi kali ini di Gias 2021. Kami sangat puas dan sangat-sangat di luar ekspektasi bahwa pameran bisa berjalan dengan lancar dan bagus dan baik, terutama di prokesnya. Kita lihat pengunjung juga taat dengan prokes dan juga semoga pameran ini menjadi benchmark untuk pameran-pameran kedepannya dan juga menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh buat Indonesia. Terima kasih. Selamat untuk Kia. Berikutnya adalah untuk kategori Booth Passenger luasan dari 1000 sampai dengan 1900 square meters. Untuk tiga besar kategori ini adalah Daihatsu, Nissan, Wuling. Pemenangnya adalah Daihatsu. Ya, tentunya ini adalah apresiasi yang sangat baik yang diterima Daihatsu. Tentunya ini tidak lepas dari kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Gaikindo. Dan tentunya ini kerja keras kami bersama antara tim Daihatsu, baik top levelnya maupun teman-teman partnernya. Sehingga kita bisa memberikan desain yang cozy dan cocok bagi masyarakat Indonesia, khususnya pengunjung Gias 2021. Luar biasa, selamat Daihatsu. Berikutnya untuk kategori Booth Passenger luasan lebih dari 1900 square meters. Tiga besar adalah Honda, Toyota, Hyundai. Pemenangnya adalah selamat untuk Hyundai. Hai, saya Astrid dari Hyundai Motors Indonesia dan tentunya atas nama PT Hyundai Motors Indonesia kami mengucapkan terima kasih kepada semua pengunjung Gias maupun juga dari organizer yang telah memilih booth Hyundai sebagai booth favorit untuk kategori space di atas 1900 square meter. Selamat sekali lagi kepada semua pemenang untuk sesi yang ini. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang serta pengumuman pemenang favorit yang lain. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, jadi kita kembali
ngobrol-ngobrol, bincang-bincang untuk mengetahui perjalanan dan juga story dari Gias. Spesial banget jadi hari ini. Tapi ini satu informasi juga untuk para pemenang dari favorite booth itu merupakan hasil pilihan pengunjung dengan total 1.200 orang yang dipilih selama 7 hari pameran Gias 2021. Baik, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan Pak Yohanes Nangoy, Pak Rizwan Alamsyah dan juga Pak Romi dari Seven Event. Aku akan ngobrol dengan Pak Yo lagi nih. Pak Yo, tahun ini mungkin kita bisa bilang Gias rada berbeda gitu ya dengan semua protokol kesehatan yang tadi juga sudah Pak Romi beritakan ke kita gitu. Tapi ada hal-hal menarik atau istimewa apa nih pada pelaksanaan Gias tahun ini, Pak? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan Gias tahun ini adalah pelaksanaan Gias dalam masa pandemi. Ya. Walaupun memang kondisi COVID sudah mulai melandai bahkan menurun, tapi tetap yang namanya masih masa pandemi. Ya. Sehingga sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Saya tidak akan bicara mengenai protokol kesehatan dan apa, tapi saya akan bicara mengenai dari sisi industrinya. Ya. Jadi seperti tadi saya pernah utarakan bahwa yang namanya industri otomotif betul-betul terpuruk, sehingga sisa sekitar 5.000 dari total normal 90 sampai 95.000 penjualan itu betul-betul hancur. Permintaan dari pemerintah jelas sekali, tidak boleh ada PHK di industri otomotif. Jadi mereka minta tolong kita jangan sampai ada PHK. Ya. Dan syukur alhamdulillah tidak ada PHK massal di dalam industri otomotif. Yang ada pegawai kontrak yang sudah habis tidak kita perpanjang lagi memang ada. Tapi saat ini kita sudah mulai merekrut kembali gitu. Ya. Kemudian yang kedua, pembayaran gaji, bonus, bahkan yang namanya THR tetap dilaksanakan dan syukur juga kita bisa berhasil menjalankan. Nah untuk itu kami berdiskusi dengan pemerintah bagaimana untuk bisa memulihkan sesegera mungkin industri otomotif ini karena sangat vital. Yang menjadi istimewa dalam Gias kali ini itu adalah yang kita sebut sebagai PPNBM DTP atau pajak barang mewah ditanggung pemerintah. Ya. Kami mendiskusikan dengan pemerintah, kita minta relaksasi pajak. Karena pajak barang mewah ini untuk kendaraan-kendaraan kelas 2000 cc ke bawah itu minta 2.500 ya Pak Rizwan ya. 2.000 ya. 2.000 minta diberikan relaksasi. Tujuannya apa? Agar gairah masyarakat itu timbul. Ya. Akhirnya pemerintah mengizinkan, bahkan kita perpanjang sampai akhir Desember ini. Jadi dalam pameran ini mungkin banyak pengunjung yang melihat pylon ataupun sign yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut adalah PPNBM DTP. Di mana kendaraan tersebut itu harus diproduksi di Indonesia dengan minimum lokal purchase itu 60%. Okay. Jadi cukup mengagetkan bahwa ternyata ada 34 jenis model yang terkena dampak PPNBM DTP dan itu masing-masing model itu bisa beberapa varian gitu. Jadi ada puluhan mungkin 70-80 mobil yang dipamerkan yang sebetulnya terkena PPNBM DTP. Yeah. Ini yang mengakibatkan bahwa terlihat bahwa kemajuan industri otomotif begitu banyak kendaraan yang sebetulnya lokal purchase-nya sudah di atas 60%, bahkan beberapa kendaraan itu di atas 90%. Itu menyatakan kemampuan kita untuk membangun industri otomotif Indonesia. Dan pemerintah sangat mensupport hal ini, bahkan terlihat bahwa yang namanya kita diperpanjang sampai akhir Desember. Dan dengan pengadaan pameran ini di penghujung tahun di bulan November, maka kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa, siapa tahu ada yang mau beli, silahkan saja memanfaatkan yang namanya kesempatan ini. Kira-kira gitu. Sampai akhir Desember ya Pak? Betul, sampai akhir Desember. Baik, jadi itu istimewa sekali dari pelaksanaan Gias tahun ini. Tadi Pak Yo berkali-kali meng-highlight support dari pemerintah gitu. Nah, kalau support dari pemerintah untuk Gias sendiri, kita tahu beberapa hari yang lalu Pak Presiden juga datang gitu. Biasanya juga banyak nih menteri-menteri yang datang gitu. Tapi kalau dari the whole pameran sendiri itu seperti apa sih Pak support dari pemerintah? Kalau kita lihat bahwa pada saat kita berdiskusi, namanya pameran Gias itu bukan cuma 1-2 hari kita ciptakan langsung jalan. Ya. Pak Romi telah bekerja keras dengan timnya untuk meminta izin agar bisa ada Gias. Pada saat kita minta izin itu yang namanya pandemi masih cukup tinggi. Level 3 masih Pak daerah sini. Nah, masih PPKM level berapa pada saat? 3. Level 3 waktu keluar izin level 3 masih. Pasti jadi bayangkan level 3 itu. Ya. Tapi kami mengantisipasi, kami yakin dan kami percaya bahwa pemerintah telah bekerja on track.
Dan ternyata yang apa kami prediksikan itu betul. Iya. Pada saat berlangsungnya ini turun menjadi PPKM level 1. Level 1. Tapi pada saat PPKM level 3 kita minta izin, itu semua orang bilang apa iya betul sih. Bahkan ada beberapa merek yang ragu-ragu untuk ikut. Jadi kalau kita lihat mungkin ada 1-2 merek yang tidak nampak di dalam pameran ini karena mereka tidak yakin sama kita ini kelihatannya. Ya, ternyata apa yang terjadi kebalikannya, cukup sukses. Dan pemerintah itu membantu sekali. Apakah itu ke pemerintah dari kabupaten setempat, ya dari Pak Bupati ini sangat membantu. Ya. Kemudian dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Menko Marves, kemudian kementerian-kementerian yang lain juga sangat membantu ya Pak ya. Perhubungan juga. Dan akhirnya keluarlah yang namanya izin untuk dipamerkan. Dari kepolisian pun demikian. Syukur alhamdulillah bahwa pada saat pelaksanaannya kita turun. Ya. Dan kita bisa lihat begitu banyak pejabat pemerintah yang hadir. Bahkan yang namanya Pak Presiden sendiri berkesempatan untuk menyempatkan hadir dan melihat. Dan yang sangat puas buat kami itu adalah beliau sampai bengong ngeliatin segitu banyak sign ataupun pylon PPN, BM, DTP. Jadi dia bilang bahwa ini sudah diproduksi di Indonesia. Sudah Pak. Dan kemudian didampingin oleh Pak Menteri Perindustrian dan bisa berdiskusi di situ. Yang hebatnya lagi dia mengusap usap mobilnya. Ini berapa persen kandungan ininya, local purchase-nya? Kayak bilang itu di atas 90%. Di atas 90% ya Dia Pak? bilang, ini berarti kalau 90% ya itu udah karya anak bangsa sendiri. Dan dia bilang bahwa kemajuannya luar biasa. Kami berharap dengan ini maka pemerintah lebih terbuka dan bisa melihat apa yang telah kami kerjakan dan tentunya diberikan kebijakan-kebijakan ataupun namanya kebijakan-kebijakan yang bisa menunjang majunya industri otomotif ke depan. Ya. Jadi ini adalah contoh daripada support pemerintah terhadap Gias kali ini. Kita bisa lihat Pak Menteri Perindustrian hadir ke sini 4 kali ya Pak. 4 kali ya Pak. 4 kali beliau hadir. Kemudian Pak Menko bidang ekonomi juga hadir. Kemudian yang namanya Pak Presiden sendiri hadir. Dalam setiap pameran Gias kami ini selalu harus diikuti dengan adanya konferensi tingkat internasional. Ya. Mungkin banyak beberapa teman yang tidak memperhatikan. Tapi dalam konferensi tersebut itu ada Ibu Sri Mulyani yang menyampaikan sendiri pandangannya dan juga yang namanya Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya walaupun melalui Dirjen Perhubungan Daratnya. Jadi terlihat seperti apa pentingnya Gias, seperti apa pentingnya industri otomotif dan seperti apa support pemerintah terhadap industri kami. Kira-kira gitu Mbak Lia. Baik, mungkin Pak Romi ingin menambahkan kayaknya dari tadi udah. Iya, seperti yang tadi Pak Yo bilang, luar biasa. Memang buat kita sebagai pelaksana event, buat ini kan COVID ini penuh tidak kepastian. Ya. Tapi kami harus berani ngambil sikap dan kami yakin pemerintah itu support kita. Support kita ketika kami mendapatkan izin itu 1,5 bulan sebelum melaksanakan event ini. Dan itu setelah itu sebulan sebelum show days. Jadi kami kerja. Oh wow. Ibarat kalau cerita itu cerita Roro Jonggrang, Pak. Kayak Roro Jonggrang ya, baik. Dalam waktu semalam harus jadi. 1000 candi ya. 1000 candi. Jadi dalam waktu 1,5 bulan itu kami harus mempersiapkan ini dengan setelah izin dari Ketua Satgas Pak Bupati di Tangerang ini yang support kita. Dari situ kami berani maju untuk melaksanakan event ini. Karena kalau tidak berani kita tidak akan ada pameran ini. Dan kami yakin pemerintah akan support ini. Karena kami yakinkan mereka bahwa dengan adanya pameran ini akan membantu pertumbuhan ekonomi. Multi efeknya cukup banyak. Yang tadi Pak Iyo awal bicara bahwa ada cleaning service, ada SPG, food court, restoran semua penuh dan ini efeknya cukup bagus gitu. Jadi akhirnya kami yakin dan akhirnya ternyata benar kementerian banyak yang bantu, kepolisian juga berikan izin buat kita keramaian. Bahkan bupatinya itu malam terakhir ketemu saya, dia kunjungi satu persatu ditanyakan bagaimana transaksinya, bagus, kalau dia senang, ya syukur deh dan menjelang 2 hari sebelum pameran sudah level 1. Ya. Sehingga segala kelonggaran diberikan lagi sama Bupati. Yang awalnya kami tidak boleh dengan anak usia 12 tahun ke bawah, itu diperkenankan sama mereka. Yang awalnya kami hanya kapasitas boleh 25%, ditinggikan sama mereka 75%. Dan waktunya tadinya kami hanya boleh tutup sampai jam 8 malam, boleh sampai jam 10 malam. Karena memang sudah level 1. Dan memang aturan pemerintah seperti itu. Dan semua kelonggaran itu kami manfaatkan untuk menjadikan pameran ini jadi lebih bagus lagi dan lebih menjadi antusias buat pengunjungnya. Gitu. Tanpa mengurangi prokes ya Pak.
Iya Pak, pasti itu tetap kita jalani. Luar biasanya dari yang tadinya PPKM level 3 bisa tahu-tahu beberapa hari sebelum pameran tuh jadi level 1 itu kayaknya itu istilahnya semestakung Mbak Mia. Semestakung betul Pak. Alam semesta mendukung. Semesta mendukung, benar banget Pak. Nah Pak Rizwan mungkin bisa cerita nih Pak, apa yang terjadi nih selama 10 hari pameran Gias tahun ini nih Pak? Ya baik, sebetulnya itu sudah dirangkum oleh Pak Romi maupun Pak Yohanes. Tapi yang penting seperti tadi kita lihat bahwa pada waktu kita mempersiapkan itu kan memang jauh hari dan pada waktu itu suasananya bukan belum mendukung, terlalu mendukung. Cuman karena keyakinan kami dan insya Allah dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga akhirnya ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi waktu awal yang kami lakukan kan banyak hal-hal baru ya Mbak. Misalnya untuk masuk tuh harus online, tiket harus online. Dan kita juga adakan offline dan online begitu ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu diterapkan dalam rangka protokol COVID. Dan yang kami khawatirkan sebetulnya jadinya animonya ini cukup banyak enggak gitu kan. Tapi ternyata dari hari pertama, hari kedua kita lihat kok animo yang datang itu maksudnya pengunjung itu cukup surprise buat kami karena itu tidak begitu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya ini kan ada batasan dari Pak Bupati waktu itu awalnya hanya 25% ya Pak. 25%, Pak. 25%. Jadi kita juga 25% dari kapasitas kan kecil ya. Tapi alhamdulillah tiba-tiba karena jadi level 1 boleh jadi 75% dan kelihatan pengunjungnya pun naik begitu. Dan terima kasih sekali atas perhatian yang sangat besar dari pemerintah baik para menteri dan sebagainya dan akhirnya puncaknya Pak Jokowi sendiri hadir. Itu tentu saja menimbulkan publikasi yang cukup luar biasa buat kami. Jadi kelihatan pengunjung pun terus naik gitu Mbak. Sampai hari ini dari hari sebelumnya selalu naik begitu. Itu yang paling yang paling penting buat kami kejadian 10 hari ini Bu. Itu pertama. Yang kedua, para peserta pun kita lihat senang. Dan walaupun kami tidak memberikan target dari penjualan, kami sebagai penyelenggara Gaikindo itu selalu tidak menetapkan penjualan itu sebagai target gitu ya, karena itu hanya sampingan saja. Tapi kalau kami lihat justru penjualan pun sangat surprise, itu sangat baik begitu, sehingga tadi Pak Yohanes katakan juga sudah mulai produknya malah nggak ada sekarang, jadi indennya jadi lebih lama. Jadi ibaratnya apa ya? Selama 10 hari ini everybody happy lah. Semua senang, Semua kita senang. sebagai Gaikindo happy, terus penyelenggara juga happy, dan peserta juga happy gitu. Pemerintah juga happy karena kan otomatis pemulihan industri otomotif dengan adanya Gias ini juga akan sangat luar biasa begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini kami bisa selesaikan pameran ini dengan baik dan sangat berkesan bagi peserta maupun pengunjung dan juga meningkatkan penjualan dari kendaraan juga begitu dan memulihkan industri otomotif secara umum begitu. Amin. Itu kayaknya doa semuanya ya Pak. Amin. Pengunjung juga, pemerintah juga, penyelenggara juga, peserta juga gitu ya. Tapi dan pemerintah juga gitu ya. Pemerintah juga, iya benar. Juga, iya. Nah, kalau dari peserta nih Pak, dari segi peserta gitu ya, ada yang berbeda nggak sih Pak yang ditawarkan oleh para peserta nih di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini gitu? Kalau misalnya yang ditawarkan sebetulnya hampir sama, tapi yang bedanya adalah mereka taruh harga, misalnya harganya sekian, tapi itu belum dikurangi dengan PPNBM bantuan dari pemerintah. Jadi itu bukan daya tarik tersendiri ya bagi pengunjung atau pengunjung dari pameran. Dan yang kedua buat pemerintah juga seperti Pak Yohanes sampaikan, dengan adanya sign PPNBM di mana-mana dan menunjukkan bahwa lokalisasi daripada kendaraan tersebut sudah tinggi,
itu juga membuat surprise bagi para pemerintah dan terutama juga bagi presiden. Kami lihat juga presiden sangat surprise. Dia tidak menyangka bahwa yang namanya lokal itu sudah begitu tinggi dan dia kan pegang-pegang tuh kok joknya halus, kok ini bagus banget ya, begitulah. Dia dengan lugunya mengatakan demikian gitu Pak Presiden Jokowi itu. Jadi buat kami itu artinya bahwa informasi yang kami tujukan itu benar-benar tercapai, bukan hanya bagi pengunjung tapi juga bagi pemerintah pada umumnya begitu. Baik. Mungkin Pak Romi bisa menambahkan nih kira-kira kalau dari segi peserta nih, Pak Romi kan yang menjadi penyelenggara nih selama GIAS ini gitu. Mungkin bisa ditambahkan? Iya, kami awalnya Mbak Lia agak sedikit ragu ya ketika kan kalau pandemi ini kan penuh ketidakpastian. Iya. Jadi kami juga 2 hari sebelum pameran langsung level 1. Iya, jadi penuh ketidakpastian. Jalan atau tidak, jalan atau tidak. Ya tadi Pak Yo bilang, ada beberapa brand yang tidak berpartisipasi karena khawatir dengan adanya pandemi. Ternyata bahkan justru sebagian besar anggota Gaikindo dan para APM itu, ternyata mereka lebih optimis dibanding kita. Oh ya? Iya, terbukti gini Mbak Lia, terbukti gini. Kami juga dalam kesempatan ini mau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan anggota APM yang sudah all out dalam event ini. Event ini bisa sukses juga karena mereka, para APM. Karena terbukti begini, ketika pameran ini diundur berkali-kali, awalnya Agustus, ketemu September, akhir November, kami berpikir bahwa, wah jangan-jangan pameran akan apa adanya. Peserta akan bangun boothnya, ya udah takut resiko, kerugian besar dan segala macam apa adanya. Mungkin mobil yang ditampilkan ya sudah biasa aja, yang penting ikut pameran. Atau tidak akan ada mobil konsep, dan ternyata enggak Pak. Mereka tetap sabar dan mereka optimis. Saya yakin mereka lebih optimis dibanding kita. Ternyata terbukti pada saat ini ada sekitar 16 kendaraan baru yang diluncurkan pada saat GIAS ini. Wow. Ada 16, baik itu Indonesia Premier, Asian Premier, bahkan World Premier pun diluncurkan pada saat ini. Yang membuat kami juga takjub adalah mereka mempersiapkan mobil konsep. Ketika mau bawa mobil konsep kan gampang ya, nggak gampang ya Pak Yo ya. Harus persiapan jauh ya Pak Rizwan ya, nggak mungkin dalam waktu sebulan. Karena pandemik jadinya tidak gampang. Tidak gampang untuk membawa mobil konsep ke sini kan Pak. Ternyata ada 5 kendaraan mobil konsep yang dihadirkan di event ini. Wow. Bahkan 21 mobil listrik yang tadi Pak Yo bilang ada di booth ini. Jadi kan kamu lihat, oh ternyata para APM ini lebih optimis dibanding kita ya Pak Yo. Jadi mereka itu sabar menunggu dan percaya bahwa pandemi akan turun dan pameran ini akan sukses bisa berjalan. Dan itu yang membuat kami menjadi tambah semangat dalam kesempatan ini. Makanya kami sering berdiskusi, kami puas, kami bahagia, pemerintah senang, peserta senang, semua senang. Karena apa? Ini juga atas bantuan para APM yang optimis akan jalan seperti ini. Makanya dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para APM yang telah turun secara all out, berpartisipasi secara all out pada khususnya, dan juga seluruh peserta pameran. Tidak lupa juga dengan para sponsor. Para sponsor juga saya yakin bahwa pameran ini akan berjalan dengan lancar. Makanya banyak tadi yang kita lihat sponsor-sponsor kita, ada Astra Financial, ada OLX, ada Pertamina, dan banyak yang lainnya gitu. Jadi ternyata ketika kita sama-sama semangat, sama-sama yakin, yang Pak Yo bilang tadi, Pak Yo, yang tadi semesta mendukung ya, semesta mendukung, akhirnya ya pameran ini jadi sukses dan insya Allah berjalan dengan lancar sampai akhirnya. Amin. Amin. Baik, itu memang kayaknya harapan dari semua orang juga gitu untuk GIAS gitu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang ini, kita akan ikuti bersama-sama pengumuman pemenang Favorite Car and Motorcycles. Yang pertama adalah untuk pemenang Favorite Car untuk kategori Favorite Passenger Car. Tiga besar adalah Toyota All New Veloz, Hyundai Creta, Honda All New BRV. And the winner is Toyota All New Veloz. Terima kasih sebelumnya kepada Gaikindo yang telah melaksanakan GIAS 2021 dengan baik dan juga dengan protokol COVID yang sangat baik. Selain itu, terima kasih juga atas apresiasinya terhadap mobil MPV terbaru kita, yaitu All New Veloz. Maka dari itu, kita majukan otomotif industri di tanah air dan sampai jumpa di GIAS 2022. Terima kasih. Selamat untuk Toyota All New Veloz. Berikutnya adalah untuk kategori Favorite Special Exhibit Passenger Car.
3 besar adalah Nissan GT-R, BMW M4 Competition X-Field, dan Lexus LF30. Congratulations to Lexus LF30. Thank you buat Amara dan Seven Event Crew. Tahun ini Giasnya berjalan dengan sangat lancar. Achievement juga luar biasa, pasti semua APM juga happy. And thank you for the appreciation, karena kita bawa memang LF30 ini sebagai konsep electrified Lexus dan to picture Lexus in the future. Sukses terus buat Gias Team, sampai ketemu tahun depan. Congratulations once again to Lexus LF30. Berikutnya adalah untuk kategori Favorite Commercial Vehicle. Dua besar untuk kategori ini adalah Fuso Fighter FN62FR dan Isuzu Traga Blind Van. And the winner is Fuso Fighter FN62FR. Saya Aditya, mewakili dari Mitsubishi Fuso, mengucapkan terima kasih kepada Gaikindo dan juga Seven Event yang telah menyelenggarakan acara Gias dengan baik. Dan terima kasih juga kepada para pengunjung Gias sudah memilih truk Vector FN62 FHD sebagai truk favorit di Gias 2021 ini. Terima kasih banyak. Seru ya, untuk kategori berikutnya juga pastinya akan lebih seru. Ini adalah untuk kategori Favorite Electric Car. Dan 3 besar untuk kategori ini adalah The All Nissan New Leaf, Hyundai Kona Electric, Toyota CHR Hybrid. And the award goes to Hyundai Kona Electric. Terima kasih untuk Gias 2021 yang telah memilih Kona Electric sebagai favorit electric vehicles yang di-display di acara Gias 2021. Penasaran untuk kategori selanjutnya? Kategori yang berikutnya adalah Most Driven Car. Tiga besar adalah Hyundai Kona Electric, Mitsubishi New Expander, Toyota All New Veloz. And the winner is Mitsubishi New Expander. Halo, saya Intan Vidyasari dari PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Seven Event dan organizer dari Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 atas awards yang telah diberikan kepada Mitsubishi Expander sebagai Most Driven Car di tahun ini. Semoga Gias akan semakin sukses ke depannya dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam sehat. Selamat untuk Mitsubishi New Expander. Berikutnya adalah untuk kategori Favorite Motorcycle. Dan 3 besar adalah Honda CB150X, Benelli Kiwi, SCR 250V, dan Sim GTS 250i. And the award goes to Honda CB150X. Oke, terima kasih untuk Gias 2021 membuat motor ini menjadi best motorcycle di Gias 2021. Sukses selalu untuk Gias dan industri otomotif juga. Thank you. Selamat sekali lagi untuk semua pemenang. Selamat sekali lagi ya. Sebelum kita meneruskan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol yang lebih seru lagi, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pertama-tama mungkin saya ingin banyak mengucapkan terima kasih kepada Seven Event ya, yang sudah bekerja sama selama 3 tahun dengan kami dari Astra Finansial. Jadi kerjasamanya sangat baik, ya, sangat harmonis, selalu bersatu untuk menyukseskan Gias yang selalu diselenggarakan dengan baik, gitu ya. Kami dari Pertamina mengucapkan selamat
kepada Gaikindo atas suksesnya Gias 2021. Kami ucapkan selamat, semoga acara-acara Gaikindo kedepannya akan sukses. Demikian dari kami, terima kasih. Halo semuanya, saya mewakili OLX Autos sangat berterima kasih kepada Gaikindo dan juga Seven. Harapan kami tentunya semua tetap sehat dan kita bisa terus melakukan aktivitas offline event. Dan again, berterima kasih banget sama pihak Seven dan juga pihak Gaikindo, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu di Gias 2022. Kembali lagi di acara virtual closing Gias 2021, Gias 28 The Sum Up. Kita akan langsung melanjutkan nih bincang-bincang. Ini aku pengen bertanya satu pertanyaan sebetulnya, tapi untuk 3 narasumber kita nih. Jadi pertanyaannya adalah rencana pameran Gaikindo di tahun mendatang seperti apa? Nah, yang pertama mungkin Pak Yo, silakan untuk menjawab, Pak Yo. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya Gias itu adalah suatu ajang untuk memamerkan atau memperkenalkan teknologi-teknologi baru. Ya. Industri otomotif telah berumur lebih dari 100 tahun. Tapi teknologi terus berinovasi. Jadi itu sebabnya menariknya Gias selalu ditunggu. Ya. Oleh sebab itu kami yakin bahwa dalam Gias-Gias di tahun berikutnya ataupun tahun depan pasti akan menghasilkan teknologi-teknologi baru. Saat ini yang sedang ngetren adalah teknologi di mana bersih lingkungan. Jadi saya rasa untuk tahun mendatang akan seperti apa, pasti akan lebih banyak kendaraan-kendaraan yang lebih bersih lingkungan. Apakah itu kendaraan hybrid, apakah itu kendaraan yang namanya plug-in hybrid, kendaraan baterai electric vehicle, pure baterai ya, ataupun juga kendaraan-kendaraan combustion engine yang bisa mempergunakan bahan-bahan bakar yang boleh dikata lebih bersih, seperti bahan-bahan bakar bio dan segala macam. Jadi kita akan melihat bahwa pameran tetap akan ditunggu oleh masyarakat Jakarta, Indonesia, atau bahkan Asia Tenggara, karena pameran kita akan memperkenalkan teknologi baru. Amin. Berikutnya Pak Rizwan, silakan Pak. Ya, saya lebih teknis mungkin. Jadi pameran Gias itu kan tumbuh berkembang. Jadi spesifik dari pengunjung pun jadi berubah gitu ya Mbak ya. Jadi kita juga tahun 2020 awal sudah mengadakan yang dinamakan Giconvex, itu ya pameran Gias khusus untuk kendaraan komersial gitu. Jadi kami juga di tahun depan juga akan memperhatikan hal-hal tersebut. Kebetulan perkembangan di dunia pun pameran itu bukan hanya saja memperkenalkan teknologi baru dan sebagainya, kendaraan-kendaraan baru, tapi juga kelihatannya pameran itu mementingkan penjualan juga. Oleh karena itu kami juga merencanakan untuk mengadakan pameran Gias khusus untuk penjualan tahun depan, selain daripada pameran yang biasa kita lakukan, yang disebut Auto Week itu. Dan itu betul-betul kami sudah diskusi dengan pemerintah bagaimana terus meningkatkan atau memulihkan industri otomotif, antara lain dengan terus mencoba meningkatkan penjualannya. Oleh karena itu prakarsa dari Kementerian Perindustrian waktu itu adalah bagaimana kalau kita Gias juga mengadakan pameran yang disebut khusus untuk lebih kepada penjualannya, selain daripada
memperkenalkan produk-produk teknologi dan sebagainya. Jadi tahun depan mungkin kita ada pameran baru, tambahan dari Gias, yaitu yang disebut Jakarta Auto Week ya. Iya. Jakarta Auto Week yang rencananya akan dilaksanakan bulan Maret. 5-13, Pak. Wah, udah ada tanggalnya lagi Pak Romi ya. Udah, karena harus direncanakan dari awal. Harus booking tempat juga harus itu. booking tempat, Dan ini betul-betul kemarin Pak Agus Gumiwang juga datang lagi ke Gias. Dia menekankan sekali lagi untuk betul-betul ini dilaksanakan dengan baik. Karena hal itu akan membantu pemulihan lebih lanjut lagi daripada industri otomotif. Wow. Itu aja tambahannya Kak. Jadi sepertinya tahun mendatang nih akan banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya. Betul. Mudah-mudahan sih dengan pandemi ini bisa tetap melandai terus. Ya, betul. Supaya semua harapan kita, semua rencana-rencana kita tetap bisa terlaksana gitu ya Pak ya. Amin. Saya mungkin nambahin dikit yang Pak Rizwan katakan tadi yang kita sebut sebagai namanya Gaikindo Jakarta Auto Week. Itu adalah pameran Gaikindo yang kali ini akan di-endorse oleh Kementerian Perindustrian. Oh wow. Jadi Kementerian Perindustrian akan sangat memperhatikan pameran ini. Bahkan direncanakan pada saat launching atau pengenalan pameran ini akan diselenggarakan di gedung ataupun kantor Kementerian Perindustrian. Ini adalah bentuk suatu fokus dari pemerintah bagaimana pentingnya pameran tersebut untuk kemajuan industri otomotif Indonesia. Baik, wah seru banget nih kayaknya nanti nih. Pak Romi mungkin silakan bisa menambahkan Pak. Saya menambahkan apa yang dikatakan Pak Rizwan tadi. Tahun depan memang kita sudah siapkan buat Gaikindo Jakarta Week di JCC. Jadi beda gedungnya Mbak, di JCC di tengah kota memang berorientasi pada penjualan. Dan kami juga terus bersiap. Jadi setiap buat pameran itu nggak dalam waktu sebulan atau 2 bulan, tapi memang setahun sebelumnya kita harus sudah persiapkan. Setahun sebelumnya Setahun sebelumnya memang sudah kita persiapkan. Karena kita harus berebut dengan organisasi lain untuk bisa dapatkan tempat. Alhamdulillah sampai saat ini banyak gedung, venue yang sangat berharap pameran otomotif, apalagi punyanya Gaikindo bisa ada di gedungnya mereka. Jadi buat kita lumayan lebih mudah lah. Karena terbukti dengan adanya pameran diselenggarakan oleh Gaikindo itu pelaksanaan cukup bagus dan menjadikan buah bibir istilahnya di pembicaraan di mana-mana. Nah, selain juga Jakarta Auto Week, kami juga sudah mempersiapkan buat Gias di tahun depan. Jadi kami juga sudah persiapkan tanggalnya buat di tahun depan itu tanggal 11 sampai 21 Agustus. Tolong dicatat 11 sampai 21 Agustus. Iya, di AIS 2022 ya. Jadi kembali kita ke bulan Agustus. Tanggalnya sama dengan tahun ini ya. Ya, hanya bulannya aja beda di bulan Agustus. Karena memang kan biasanya juga Gias di bulan Agustus ya Pak. Dan juga di kota-kota lain. Jadi Gias ini kan berseri. Gias di series ada di kota Surabaya yang insya Allah kita juga rencanakan bulan depan di bulan September. Terus Gias Medan yang insya Allah di bulan Oktober dan ditutup di Makassar ya. Kalau nggak salah di bulan November ya Pak ya. Jadi kami sudah siapkan itu buat tahun depan. Jadi setelah selesai ini kita nggak berhenti nih. Terus kerja ya Pak Yo ya. Berarti habis dari sini nih Gias closing, habis itu langsung siapin Jakarta Auto Week. Surabaya dulu. Kita Surabaya dulu. Tanggal 8 Desember. 8 Desember, berarti abis dari Surabaya, abis itu ke Maret ya. Iya. Abis dari Maret ke Agustus, September, lalu Oktober, November. Waduh luar biasa. Penuh banget nih jadwalnya kayaknya nih. Tapi semua rencana-rencana ini tentang Gaikindo, tentang Gias ini kayaknya akan membuat seperti yang Pak Yo bilang tadi juga bahwa dengan dukungan pemerintah, dengan dukungan semua pihak itu bisa membuahkan harapan kepada semua pihak juga supaya industri juga semakin maju ya Pak ya. Industri semakin balik ke tempat semulanya dan ini juga pasti ngaruhnya juga banyak banget ke semua pihak gitu ya Pak. Nah, sebelum kita akhiri nih bincang-bincang yang sangat menarik ini nih. Kita sudah mengetahui perjalanan Gias, kita sudah mengetahui nanti Gias yang mendatang itu akan seperti apa, lalu apa yang terjadi di Gias tahun ini juga seperti apa. Terakhir, mudah-mudahan setiap narasumber bisa memberikan kita pengharapan yang baru juga nih. Berikan closing statement juga dong Pak Yo, Pak Rizwan dan juga Pak Romi. Mulai dari Pak Yo, boleh silakan. Jadi intinya adalah kami dari industri otomotif Indonesia ingin berperan aktif terhadap yang namanya kemajuan transportasi. Dalam hal ini adalah menyediakan kendaraan yang ramah lingkungan dan kemudian aman dikendarain dan juga
membangkitkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya di sektor industri otomotif, tapi di sektor-sektor industri yang lain. Ya, silakan Pak Rizwan. Ya, saya rasa saya sebagai bertanggung jawab, dikasih tanggung jawab oleh Pak Yohanes untuk ketua penyelenggara GIAS. Tentunya pertama saya terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bisa diselenggarakan dengan baik. Tapi yang kedua kami juga berterima kasih sekali atas segala bantuan, support seperti yang Pak Romi juga jelaskan, baik pemerintah daerah, semua kementerian, bahkan Pak Jokowi sendiri mendukung kami. Jadi kami pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kami akan memberikan pameran yang lebih baik lagi dan lebih diharapkan sesuai harapan daripada para pengunjungnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizwan. Silakan Pak Romi. Ya, sama seperti Pak Rizwan, dalam kesempatan ini juga saya mau bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan pameran, bahkan hasilnya lebih dari apa yang kami harapkan, jauh dari apa yang kami harapkan. Jadi ini kami tidak terduga bisa seperti saat ini di luar kami, dan kami sering berbincang, kami sangat puas kondisinya seperti saat ini. Jadi yang pertama kami ucapkan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa atas semuanya, dan berharap kita terus diberikan kemudahan untuk pelaksanaan event selanjutnya. Dan mudah-mudahan Indonesia jauh lebih aman dan nyaman lagi. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Yo, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Rizwan, terima kasih banyak. Pak Romi, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang. Salam sehat juga. Bapak-bapak juga sehat semuanya. Amin. Sampai dengan tahun depan, soalnya rapat nih jadwalnya. Terima kasih banyak kalau begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yo, Pak Rizwan, dan juga Pak Romi, terima kasih. Bapak Ibu, dengan closing statement yang sudah disampaikan, maka sampailah kita di penghujung acara GIAS 28 The Sum Up yang merupakan bagian dari acara penutup Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2021. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada para sponsor yang telah mendukung GIAS 2021, yaitu Astra Financial and Logistics sebagai Platinum Sponsor GIAS 2021, powered by Pertamina, OLX Autos sebagai Official Trade-in Partner, serta didukung oleh Lumar, Astra Honda Motor, MLD Spot, Boson Premium Mask, dan juga Biklin sebagai Safety Protocol Partner GIAS 2021. Serta ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pengunjung GIAS untuk di tahun ini, dan tentunya juga kepada seluruh peserta GIAS 2021, juga untuk rekan-rekan media yang turut mensukseskan acara GIAS 2021. Sampai jumpa di GIAS 2022. Stay safe and stay healthy.